Oke, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi video ini direcord tanggal 13 jam setengah 9 malam kurang lebih. Setengah 9 malam kurang lebih, dan video ini dibuat atas inisiatif karena cukup ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya nggak banyak sih, mungkin sekitar saya baca sekitar 10 orang itu tanya hal yang sama, yaitu kalau udah nyangkut di saham kebak harus apa. Rata-rata sih di saham kebak, nggak ada yang di saham sebat, karena kemarin rilis video kebat sama sebat, cuma rata-rata orang bertanyanya adalah ke saham kebak. Nah gimana kalau udah terlanjur nyangkut Pak? Kalau udah terlanjur nyangkut harus ngapain? Nah, di sini saya akan menyampaikan pandangan saya pribadi terkait saham kebak dan harus ngapain. Nanti di akhir pun saya ada satu saham yang berpotensi polanya akan sama seperti kebak, dan ya who knows, mungkin saja nasibnya akan sama seperti kebak, tentunya berdasarkan data, bukan asal ngomong. Nah, jadi gimana kalau udah nyangkut di saham kebak? Harus apa? Hal pertama yang perlu Bapak Ibu tanyakan ke diri sendiri, atau perlu lihat kondisinya, bukan ditanyakan tapi perlu lihat kondisi realnya, adalah seberapa besar porsi kebak di portofolionya. Saya yakin akan ada dua jawaban, besar atau kecil. Maksudnya porsi di portofolio itu maksudnya adalah seperti ini. Misalkan Bapak Ibu punya modal 100 juta. Lalu beli saham kebak 20 juta. Misalkan ya. Misalkan 20 juta. Maka porsi saham kebak di portofolio adalah 20%. 20 juta dari 100 juta, 20%. Jadi seperti itu cara menghitungnya. In case Bapak Ibu nggak ngerti cara ngitung porsi satu saham di portofolio. Nah, yang pertama, kalau porsinya kecil. Kalau porsinya kecil, ya opsinya tentu mudah sekali. Cut loss nggak masalah, nggak cut loss pun nggak masalah. Kenapa? Karena porsinya kecil sehingga impact-nya nggak signifikan. Semakin kecil porsinya, semakin kecil impact-nya terhadap keseluruhan nilai dari portofolio, sehingga kita bisa cover loss dari saham lain. Kalau nggak cut loss pun bisa, cuma resikonya ke 50. Dan sekarang pun rasanya saham kebak udah deket ke 50, udah di 56. Kalau Bapak Ibu punya harga di 90-an atau di 100-an bahkan, atau di 70-80, lalu nggak mau cut loss, kalau porsi saham kebaknya kecil, it's okay. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa cover loss dari saham lain. Kenapa ada pertimbangan nggak cut loss? Pertama, ini sahamnya udah dekat 50, Bapak Ibu punya di 90-80, udah turun di 56. Ibarat nyemplung ke sungai, itu udah basah sampai baju, tinggal kepala doang yang belum kerendam. Jadi nanggung. Dan karena porsinya nggak terlalu besar, ya udah nggak terlalu berimpact ke portofolio, bisa cover loss-nya dari saham lain. Nah, ini ada satu contoh simulasi perhitungan. Jadi kalau misalkan di sini, sebentar saya munculin pointernya. Nah, kalau di sini modalnya 50 juta, sorry. Kalau modal 50 juta, lalu porsi saham kebak di portofolio itu ada 1%. Berarti value-nya atau beli saham kebak senilai 500 ribu rupiah. Nah, saya lihat rata-rata investor retail beli saham kebak itu di harga 78 sampai 80. Artinya kalau sekarang harga 56, ya kisaran loss-nya udah 40 sampai 45%. Anggaplah 45%. Nah, loss-nya 45%, jadi modal kebaknya tinggal 275 ribu. Uangnya tinggal 275 ribu kalau cut loss. Uangnya tinggal 275 ribu kalau cut loss. Sementara sisa modalnya, baik itu cash, baik itu saham lain di luar kebak, plus dari modal kebak yang direalisasikan jual atau cut loss ini, itu semua totalnya ada 49.775. Kenapa masih banyak? Karena porsi saham kebaknya kecil, cuma 1%.
kecil cuma 1%, dan untuk mengembalikan loss kebak itu hanya dibutuhkan 225.000 atau cukup untung 0,45% dari keseluruhan modal. Dan seterusnya. Makin besar porsi kepemilikan saham kebak, tentu beban untuk mengembalikannya itu makin tinggi. Contohnya kalau porsi saham kebaknya 20%, artinya 10 juta. 10 juta lalu loss 45%, kita cut loss, ada uang dari penjualan kebak senilai 5,5 juta. 5,5 juta, sisa modal semua 45,5, value dibutuhkan untuk BEP atau untuk mengembalikan rugi dari saham kebak ini itu 9,89% dari keseluruhan portofolio. Jadi setengahnya lah rata-rata kurang lebih. Jadi seperti itu. Kalau partisipasinya kecil, kalau porsi saham kebaknya kecil, ya sebenarnya kecilnya seberapa dulu. Kalau masih 1, 2, 5%, rasanya cut loss. Nggak cut loss pun bukan pilihan yang cukup berat. Karena harusnya 2%, 0,91%, 0,45% itu bisa di cover dari saham lain. Yang pasti cover dari saham lain. Kalau nggak cut loss pun, ya it's okay, biarin nanam di situ dan berharap saham kebak digoreng lagi, dinaikin lagi harganya, mengingat saham gorengan atau saham third-liner kalau naik itu naiknya bisa puluhan persen, seperti itu. Nah itu kalau porsinya kecil. Nah sekarang gimana kalau porsinya besar? Nah sebelum masuk ke porsi besar, saya lupa ngasih tahu bahwa setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap keputusan apapun dalam hidup Bapak Ibu itu ada konsekuensinya. Contohnya saya buat analisa Bank Permata, salah ya ada konsekuensinya. Mungkin dibully di market, di orang-orang tertentu, mungkin dikatain karena yang nggak ikutan beli karena lihat broadcast. Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Bapak Ibu beli saham kebak ada konsekuensinya. Bapak Ibu udah punya saham kebak ada konsekuensinya juga. Nah, semua hal ada konsekuensinya. Sekarang gimana kalau partisipasinya besar? Kalau partisipasinya besar, opsi pertama adalah cut loss. Tentu kalau porsinya besar, cut loss itu sangat berat sekali. Kalau cut loss, ini bukan resiko D50, saya coret dulu. Oke, saya coret dulu. Kalau cut loss, kalau Bapak Ibu mau cut loss, Bapak Ibu harus perhatikan ini. Kalau porsinya besar, Bapak Ibu harus perhatikan ini. Jadi kalau Bapak Ibu loss 20%, ini dengan anggapan 100% uangnya ditaruh di saham kebak. Kalau loss 20%, Bapak Ibu harus recover 25%. Kalau loss 30%, harus recover 42% dan seterusnya. Nah, porsi besar ini agak dilema. Ini saya coba simulasi. Sama seperti tadi, cuma porsi kebaknya saya rubah. Ada 40% dari nilai portofolio dan seterusnya sampai 100%. Sampai 100% dari nilai portofolio. Dari nilai portofolio. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya saham kebak, lalu porsi di kebaknya itu 40% atau 20 juta, lalu loss 45%, berarti modal tersisa di saham kebak itu tinggal 11 juta. Kalau ditambahin dengan cash, dengan modal di saham kebak, ya kurang lebih ada 41 juta. Uang yang dibutuhkan kurang lebih 9 juta supaya BEP lagi. Atau kita harus recover 9 juta lah, supaya loss dari kebak ini ke recover. 9 juta itu berapa? Ya kurang lebih 21,95% dari total portofolio. Harus untung segini. Ini dan seterusnya. Semakin besar ya semakin berat juga. Porsinya semakin besar, semakin berat untuk recovernya. Kalau lossnya 45%. Jadi loss 45%, Bapak Ibu kalau 100% harus recover 81,82%. Jadi makin besar porsinya, ini dilemanya. Makin besar porsinya, makin berat memang mau cut loss-nya. Dan resikonya kalau Bapak Ibu cut loss adalah kalau saham ini tiba-tiba di volatile lagi, mulai dinaikin lagi, ya Bapak Ibu udah cut loss. Itu resiko satu-satunya kalau Bapak Ibu cut loss. Resiko keduanya, keduanya adalah ya akan jadi tekanan mental
atau tekanan psikologi bagi Bapak Ibu untuk nyari presentase atau nyari keuntungan untuk nutup loss di saham kebak. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau nggak cut loss? Kalau nggak cut loss bisa aja sebenarnya dengan pasrah, dengan berharap saham kebak nanti akan dinaikin lagi, mungkin ada yang minat lagi untuk kerek, bisa BEP, ya siapa yang tahu, mungkin saja. Cuma tidak cut loss pun ada risikonya. Risiko yang pertama itu harganya akan ke 50 dan akan parkir. Kalau reverse stock atau delisting rasanya masih kemungkinannya sangat kecil atau resikonya sangat jauh lah untuk reverse stock atau delisting. Resiko ke 50 parkir dan modalnya jadi tidak produktif. Kalau presentasenya besar. Nah, atau opsi kedua bisa reset portofolio. Reset portofolio itu maksudnya gimana? Ya udah, kebaknya diemin aja. Nggak usah average down, kebaknya bisa dipindahin di akun saham lain supaya nggak ganggu psikologi. Ya udah, kita tetap trading seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi ya udah di pasar lain aja, itu juga bisa. Jadi itu opsi-opsinya, baik partisipasinya besar, kecil dan segala macam. Tentu bagi yang partisipasinya besar harus mengambil keputusan yang sulit. Cuma ya dari semua opsi, dari besar, dari kecil, yang pasti kita harus ambil pelajarannya. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Jangan sampai dari kebak kejebak lagi di saham apa, misalkan di saham kayu atau di saham yang lain yang high volatile. Jadi ambil pelajarannya. Kalau masuk saham-saham seperti ini, ya setidaknya gunakan cut loss, gunakan stop loss-nya. Atau kalau masuk saham seperti ini, karena pergerakan yang sangat volatile, ya masukin uangnya jangan gede-gede. Jangan 100% dari total portofolio dibeliin semua ke saham-saham yang high volatile seperti ini. Jadi pastikan ambil pelajarannya. Dari apa yang sudah terjadi. Bisa juga ambil pelajarannya kalau dapat rekomendasi dari orang, jangan ditelan bulat-bulat. Tapi dipelajari lagi, dianalisa lagi. Jangan cuma karena Bapak ini pernah analisa sekali dua kali terus ternyata benar terus, Bapak Ibu langsung tutup mata kalau Bapak ini nyebut saham. Jangan seperti itu. Jadi tetap analisa lagi, lihat lagi risk rewardnya dan lihat lagi sahamnya saham apa. Begitupun kalau dapat rekomendasi dari saya, selalu lihat lagi, selalu analisa lagi. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, Pak Frans, kenapa nggak ada opsi average down di skema tadi atau di rencana tadi? Kenapa? Untuk average down saya nggak terlalu setuju. Kenapa? Ya kalau average down saham bisa mungkin kalau average down, average jadi turun, begitu harganya dikerek lagi, dinaikin lagi, bisa langsung untung. Cuma itu resikonya sangat besar dan Bapak Ibu porsi saham kebak di portofolio pasti akan jadi jauh lebih besar lagi dan ya tekanan mental, tekanan psikologisnya akan lebih besar lagi. Ada beberapa pembelaan yang ada di market, tapi ada warrannya Pak. Warrannya masih kadaluarsa 2023. Warrannya masih kadaluarsa 2023. Nah, kalau ada alasan seperti ini, Bapak Ibu harus melihat secara objektif. Coba ada berapa banyak warrant yang sampai akhir masa maturity date-nya, itu warrantnya nggak ditebus sama sekali. Karena apa? Karena harga pelaksanaannya di atas harga induknya sekarang. Ada Trump warrant, ada Vince warrant kalau nggak salah udah kadaluarsa. Terus ada INPC warrant, BABP warrant 2, banyak. Jadi bukan berarti kalau saham ada warrantnya masih berlakunya lama, itu menandakan bahwa induknya akan naik lagi di kemudian hari karena warrantnya nggak mungkin dibiarin kadaluarsa. Enggak. Orang Medco aja sekarang lagi trouble nih warrantnya. Warrantnya mau diturunin ke 275 dari 581. Kenapa? Karena nggak ada yang mau tebus. Jadi jangan berpikiran polos karena ada warrantnya pasti digerakin. Seperti itu. Atau alasan yang paling sering dipakai adalah fundamentalnya masih bagus, makanya mau average down.
Nah, kalau fundamentalnya masih bagus, kalau yang dibilang itu perusahaannya BCA, BRI, atau perusahaan yang dikenal publik lah, at least dikenal publik dan produknya kita tahu, mungkin average down bisa jadi salah satu opsi. Cuma kalau saham yang Bapak Ibu nggak tahu perusahaannya bisnisnya ngapain, bahkan produk yang nggak pernah lihat juga, Bapak Ibu bilang fundamentalnya masih bagus, mungkin Bapak Ibu perlu bertanya lagi, fundamentalnya masih bagus karena Bapak Ibu udah nyangkut terlalu besar dan ada posisi, atau memang betul-betul fundamentalnya masih bagus? Itu mungkin pertanyaan yang perlu ditanyakan. Jadi kalau ada uang lebih, daripada average down di saham kebak dan menambah porsi di saham kebak, lebih baik cover loss dari saham lain. Seperti biasa saya bilang, masih banyak kok saham second liner atau blue chip yang masih menarik, yang dari sudut pandang bandarmologi, dari TA-nya juga masih bagus, itu banyak kok. Jadi ngapain kita bertaruh lebih untuk average down di saham kebak dengan alasan-alasan yang menurut saya belum valid juga. Mungkin itu bentuk pembenaran aja, seperti itu. Nah, selanjutnya terakhir, saya akan sharing saham apa yang mempunyai pola mirip, yang berpotensi bakal seperti saham kebak. Saham apa nih? Sahamnya adalah saham kota. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahu bahwa saham potensi repo, ketika volumenya udah mulai hilang, berarti udah nggak ada kepentingan buat dijaga lagi. Nah, di saham kota ini, saya baru lihat sepanjang bulan Oktober, ternyata volumenya udah menghilang dan harga udah turun dari 600 ke 466. Jadi volumenya udah hilang juga. Pertanyaannya adalah, apakah bisa saham kok kebak seperti saham kota? Ya, kalau belajar dari sejarah, belajar dari apa yang sudah saya riset sebelum-sebelumnya, ya berpotensi lebih besar saham kota akan turun terus. Mungkin sampai 200, mungkin sampai 150, ya unos. Cuma ini sih memang volumenya udah nggak ada lagi, udah hilang. Dari yang sebelumnya liquid di atas 3 miliar, di atas 4 miliar, sekarang boro-boro 200 juta, 300 juta. Sekarang nggak tahu saham kebak berapa, saham kota nggak tahu berapa sekarang transaksinya. Nah, nanti tentu ketika saham kota udah mulai ada volume lagi, tentu geraknya akan volatile. Seperti saham kebak ini akan volatile. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalkan benar terjadi, ya kalau memang mau ikutan reboundnya, ya pastikan aja pasang stop loss dan disiplin, dan lihat selalu udah distribusi atau belum. Seperti itu. Apakah akan terjadi? Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Cuma kalau dari analisa saya, dari indikator yang saya percaya, ya arahnya akan ke sana. Nah, ini grafik bandarmologinya. Yang kiri kebak. Sebelum jatuh, potensi repo turun terus tanpa volume. Ini juga sama. Kota, potensi repo turun, volumenya hilang. Jadi ya ini cuma sekedar warning aja. Kalau Bapak Ibu udah pelajari mendalam fundamental saham kota, ya silahkan go for it. Sekali lagi, apa yang saya share jangan ditelan bulat-bulat. Saya juga bisa salah, nggak selalu benar. Cuma yang pasti ketika ada saham yang pergerakannya indikasinya kurang oke, pasti saya selalu share. Apapun konsekuensinya. Kalau nanti ternyata saham kota malah naik sampai 1000, ya udah. Yang penting saya udah kasih warning sesuai analisa saya. Seperti itu. Jadi balik lagi, keputusan beli atau jual tetap di tangan Bapak Ibu. Jadi mau siapapun yang ngasih pandangan saham ini seperti ini, tetap ujung-ujungnya yang tekan tombol buy dan sell itu Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu untung atau rugi, pihak yang ngasih analisa pun nggak dapat untungnya sama sekali, nggak kecipratan untungnya sama sekali. Kalau saya sering bilang adalah uangmu ya tanggung jawabmu. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Ingat pesan saya buat saham kota, dan ini pertimbangan buat yang nyangkut di kebak. Semoga Bapak Ibu dapat pelajaran yang sangat berharga dari saham kebak supaya nggak terjebak lagi. Nggak terjadi lagi, ya pengalaman trading
cukup sekali lah kena saham seperti ini. Jangan kena berkali-kali, jangan kena terus-terusan. Bapak Ibu harus belajar, harus bertumbuh. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.